Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi buka suara mengenai kabar Ketua Umum PSI Kaisang dan sang istri Erina Gudono masuk dalam bursa calon wali kota Solo dan calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Menurut Budi Ari, isu tersebut muncul karena adanya dinamika politik. Itu kan dinamika partai politik, jadi isu dari parpol, kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan hari Rabu 13 Maret 2024. Itu biar nggak sepi berita, ada macam-macam, sambung Menteri Kominfo. Namun menurut Budi Ari sampai saat ini belum ada tanggapan langsung dari Presiden Jokowi maupun yang bersangkutan mengenai hal ini. Masih wacana dari partai politik, belum dari yang bersangkutan, katanya. Apakah terah Jokowi akan melanggengkan tanpa hambatan dalam berpolitik? Jelang lengser Jokowi atur posisi Kaisang hingga sang menantu. Apakah terah politik Jokowi memang diterima oleh masyarakat umum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Enggi. Kabar baik, Bung Roki? Alhamdulillah kabar baik dan tetap Alhamdulillah. semangat. Dan berita kali ini juga bisa jadi kabar baik bagi Terah Jokowi gitu ya, Bung, karena mulai mengatur posisi yang katanya Betul, digadang-gadang akan betul. maju dalam Pilkada serentak 2024 ini, yang mana tadi sang anak dan sang menantu juga akan maju dua-duanya, walaupun ini hanya baru isu-isu tipis. Jika benar, apakah ini banyak menggambarkan dinasti politik Jokowi, Bung? Iya, kalau kita lihat kan pertama kita lihat dari sumber berita yang muncul ya. Ini kan munculnya dari kalangan istana, orang dekat presiden, dari pejabat negara, menteri, dan juga kalau kita lihat dia kan juga projo kan gitu, pro Jokowi gitu. Gitu. Ini saya kira sumber beritanya eh, cukup kita bisa jadi perhatian serius gitu. Kalau yang ngomong itu misalnya anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan ataupun kabar-kabar burung, ya mungkin bisa kita abaikan. Tapi ini kan yang ngomong pejabat negara, dia menyandang orang terdekat presiden sebagai menteri, juga dia posisinya sebagai ketua projo. Saya pikir ini cukup serius yang harus diperhatikan berita seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua dari isi beritanya sendiri. Nah, kalau dari isi berita kita bisa melihat ini sangat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi bagi para aktivis Demokrat. Bagi masyarakat ini berarti melanjutkan kondisi kehidupan yang semakin buruk, dengan ekonomi yang semakin buruk, dengan hutang yang semakin meningkat, dengan eh, penguasa yang memperpanjang kekuasaannya melalui dinasti politik, yaitu melalui keluarganya, baik anak maupun menantunya. Tapi ini menjadi perhatian serius bagi publik. Di sisi lain, kalau dibilang ini baru wacana dari partai politik, saya pikir partai politik di negeri ini justru sangat mengkhawatirkan karena partai hari ini nyaris tidak ada partai ideologis yang konsisten, tapi justru para partai hari ini adalah partai pragmatis yang less ideologis. Jadi saya bilang partai pragmatis tetapi minus ideologis. Jadi orientasinya satu, kalau bisa memenangkan calonnya menang. Tidak peduli dia calon itu dari partai yang lain, dari ideologi apapun, tidak peduli dia. Jadi ini yang menurut saya situasi seperti itu akan menjadi persoalan serius ke depan, di mana para politisi yang terkait dengan politik dinasti kemudian dia berpeluang untuk menjadi menang dalam pilkada tentu akan diusung oleh partai-partai yang sifatnya pragmatis tersebut. Nah ini yang peluang itu kemungkinan besar bisa terjadi, apalagi Pak Jokowi masih berkuasa ya sampai eh, Oktober nanti kan gitu. Jadi masih bisa memberikan pengaruh bagi anak-anak maupun menantunya. Nah ini kita bisa melihat ada yang dimunculkan adalah isu terkait dengan ada Kaisang, ada Gibran sudah juga maju kan, ada menantunya Irena dan juga dulu ada menantunya Bobby dan seterusnya di Medan. Saya pikir ini akan mendudukkan
dinasti politik yang sedang dibangun dengan posisi semakin kuat karena Pak Jokowi masih berkuasa. Seandainya tidak berkuasa mungkin lain ceritanya. Saya pikir begitu, Mas Enggi. Baik, jadi Jokowi masih bisa cawe-cawe gitu ya Bung hingga akhir Oktober atau bulan Oktober tahun ini. Bisa jadi nanti sang istri juga bisa di cawe-cawe apa ada diatur posisi supaya juga naik gitu ya Bung. Dan apakah Jokowi dan keluarga berhasil menerapkan strategi politik yang cerdas dan inovatif hingga mampu membangun reputasi dan popularitas secara alami di dunia politik? Saya pikir kalau posisinya inovatif justru konvensional ya. Nah, kalau inovatif itu kan saya pikir anak-anaknya dimasukkan ke dalam kawah candra di muka pertarungan partai politik yang ada atau politik yang ada, sehingga dia bisa punya pengalaman, punya pengetahuan, punya keterampilan politik dan kepemimpinan yang memadai. Nah, itu kalau dia cerdas dan inovatif. Tapi kalau kita lihat ini kan tidak. Justru anaknya didorong jadi pedagang, ada dulu diisukan tidak akan masuk ke dalam dunia politik, tapi jadi jualan pisang maupun jualan martabak gitu ya. Tetapi tidak matang di situ. Kita juga tidak melihat prestasi apa yang ada. Jadi kalau saya lihat dari konsep cerdasnya tidak muncul, dari inovatifnya tidak muncul. Kenapa saya bilang cerdasnya nggak muncul? Tidak ada satu gagasan pun yang dimunculkan atau ide konsep yang dijual kepada publik yang itu bisa diterima publik dan dianggap wah ini cerdas itu. Yang kedua dari inovatif tidak ada catatan di depan publik ada kreativitas dan juga prestasi yang bisa disuguhkan kepada publik bahwa memang ini ada kreativitas dan inovasinya gitu dan mempunyai prestasi tertentu sehingga ini layak untuk diapresiasi oleh publik maupun layak untuk mendapatkan tempat di hati publik maupun akhirnya akan didukung dan dipilih oleh publik. Saya pikir kedua-duanya minus dari segi kecerdasan juga tidak muncul ide-ide yang cerdas dan gagasan-gagasan segar, juga inovasi-inovasi yang inovatif saya pikir tidak muncul dari para anak-anak yang berbasis terkait dengan dinasti politik Pak Jokowi tersebut. Di situ posisinya, Mas Anggi. Baik, Bung Rocky, dan apakah politik dinasti yang sedang dicontohkan merupakan fenomena buruk dalam sistem demokrasi yang berbahaya bagi masyarakat, Bung? Saya pikir itu sangat buruk ya, karena begini Mas Anggi, kalau dalam sistem otokrasi itu kan dari awal orang itu mendidik anak-anaknya dari kecil bahkan sudah dicarikan guru yang terbaik, dicarikan pelatih yang terbaik, dicarikan pengalaman yang terbaik. Kemudian supaya Pak dia bisa tahan banting, dia tahan uji, dia punya jiwa leadership, dia punya kemampuan yang baik itu. Itu dari awal sudah muncul dan kalau dia terjadi eh, kekeliruan, kegagalan, misalnya penindasan atau dia menjadi eh, memeras rakyat dan seterusnya, itu jelas jelas alamatnya bahwa ini adalah dari dinasti A atau dari keturunan Raja A atau keturunan otokrasi A misalnya. Jadi rakyat itu jelas bahwa kalau pemerintah itu zalim, dia memeras rakyat, dia menindas, dia memajaki rakyat, itu tidak mengatasnamakan rakyat, tapi jelas mengatasnamakan dinasti politiknya itu atau terah dari kerajaan otokrasi tersebut. Tapi dalam demokrasi justru kalau dinasti politik itu muncul, ini berbahaya. Kenapa? Dia bisa lahir dari orang apa saja, dengan latar belakang apa saja, dengan background apa saja, tetapi ketika dia punya modal, dia punya kekuatan politik, dia punya terah politik, dia bisa naik dan duduk mendapatkan jabatan politik. Dan kalau dia melalui proses demokrasi itu menduduki jabatan politik, maka dia
mendapat legalitas bahwa dia adalah orang yang melewati proses demokrasi. Sehingga itu atas nama rakyat. Jadi kalau nanti dia duduk menaikkan pajak, kemudian memeras rakyatnya, atau bahkan menindas rakyatnya, itu dilakukan atas nama rakyat. Jadi ini menurut saya jauh lebih kejam daripada sistem autokrasi kalau para aktor-aktor dinasti politik ini berlanjut atau melenggang sampai mendapatkan kursi-kursi kekuasaan. Saya pikir ini akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang lebih buruk karena dia mengatasnamakan rakyat, mendas rakyat. Dia mengatasnamakan rakyat, memajaki rakyatnya. Dan isu-isu ini kan kebijakan-kebijakan ini terus saja terjadi. Nah, kalau beda kalau dia memang dari terah otokrasi bukan sistem demokrasi. Mungkin dia bisa mengatasnamakan keluarga kerajaan apa atau keluarga raja apa. Jadi rakyat tahu persis zalim ini menindas ini atau memajaki rakyat ini atas nama raja, bukan atas nama rakyat. Nah, itu posisinya. Dalam sistem Islam memang tidak kita kenal itu ada istilah apa dinasti politik dengan sistem kerajaan yang memajaki rakyatnya atau menindas rakyatnya. Beda dengan ketika dalam sistem demokrasi hari ini, justru dia mengatasnamakan rakyat, tapi berani memindas rakyat, berani memajaki rakyatnya dengan atas nama rakyat. Saya pikir itu justru membingungkan rakyat dan buruk bagi pendidikan politik rakyatnya dan juga buruk bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Begitu, Mas Enggi. Baik, dan terakhir Bung Rocky, apakah praktek demokrasi yang merupakan anak kapitalisme ini cenderung berpihak kepada oligarki, Bung? Jadi kalau kita lihat itu begini, Mas Enggi ya, dalam proses politik demokrasi yang begitu mahal atau saya sering super mahal, maka diperlukanlah pemodal atau yang disebut sekarang adalah kapitalis. Kaum kapitalis itulah yang punya modal. Dia akan bertemu dengan para politisi yang ingin mendapatkan jabatan untuk kedudukan. Bertemulah dua pihak ini dalam satu titik, yaitu dalam pesta demokrasi yang mahal. Satu, mempunyai jaringan politik yang nama untuk bisa didudukkan menjadi pejabat publik, tetapi kekurangan modal. Yang kedua, ada pemodal yang memang ingin menjaga kepentingan bisnisnya untuk terus berbisnis dan mendapatkan benefit ekonomi yang besar, ingin mendudukkan bonekanya ataupun orang-orangnya untuk duduk di pemerintahan atau jadi penguasa. Setelah itu dia akan melindungi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan untuk kepentingan para pemilik modal atau para kapitalisme. Disinilah saya lihat bahwa dalam sistem demokrasi sekuler yang begitu mahal, ini menjadi habitat yang cocok untuk tumbuh, berkembang, dan hidupnya para kapitalis sekuler dan paham-paham kapitalisme sekuler. Dengan sistem demokrasi yang begitu mahal itu pula, maka sistem demokrasi ini bisa melahirkan para politisi-politisi yang pro kepada oligarki, pro kepada kaum kapitalis. Dan ini bukan hanya lahir sekali, tetapi dia akan berulang kali atau mereproduksi lagi dirinya. Jadi pemimpin yang sudah pernah berkuasa, kemudian dia membuat aturan yang melindungi kekuasaannya, dia membuat aturan yang melindungi bisnis-bisnis para pendukungnya atau pemodalnya. Kemudian mereka secara periodik maju lagi untuk meraih kekuasaan itu, duduk kembali dalam jabatan-jabatan publik secara berulang kali. Bahkan kalau aturannya membatasi, mereka bisa mengubah aturan itu. Bahkan kalau aturannya itu tidak ada, mereka bisa membuat dan mengadakan aturan itu. Kalau aturan itu tidak cocok dan merugikan, maka mereka bisa menggantinya. Saya pikir disinilah proses dalam sistem demokrasi sekuler akan menjadi habitat atau tempat yang cocok untuk hidup, tumbuh, dan berkembangnya kaum kapitalisme sekuler maupun paham-paham kapitalisme sekuler yang akhirnya melahirkan kaum oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Jika itu sudah terjadi, kekuasaan negara diduduki oleh kaum kapitalis sekuler dan dengan oligarki politik maupun oligarki ekonomi,
maka itu akan terus mereproduksi diri dan melahirkan aturan-aturan baru yang pro kepada kepentingan oligarki, bahkan mereproduksi diri untuk menghasilkan undang-undang yang pro kepada mereka, bahkan menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan bisnis mereka dan kepentingan-kepentingan kekuasaan mereka. Itulah berbahayanya sistem demokrasi sekuler yang melahirkan habitat sebagai tempat hidupnya kaum kapitalisme uh, liberal maupun melahirkan kaum oligarki yang terus-menerus akan melanjutkan kekuasaannya dengan berbagai cara dan menghasilkan kebijakan yang pro kepada mereka dan justru akan membahayakan rakyat dan negara ini. Saya pikir itu, Mas Enggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Ilham News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.